Selamat pagi teman-teman. Hari ini hari Minggu, hari kedua kita road trip. Kita masih di daerah Madiun dan ini kita baru mau keluar dari hotel. Karena rencananya kita mau sarapan di luar ya teman-teman. Mau nyobain makanan khas dari Madiun. Dan setelah kita sarapan nanti rencananya kita mau langsung lanjut ke Banyuwangi. Mau liburan di sana. Yang tahu destinasi wisata yang keren di Banyuwangi, boleh banget kalian tulis di kolom komentar. Sarapan apa ini? Apa ya? Kayaknya kita mau sarapan khasnya Madiun. Apa? Pecel. Kita mau cari pecel teman-teman. Buat kalian yang tahu pecel yang enak di daerah Madiun, boleh banget tulis di kolom komentar ya. Oke. Ya udah, Nanti kita lanjut dulu ya teman-teman. ya. Terus nanti next video dilanjut oleh istri saya. Saya mau fokus concern dulu nyetir. Rencananya istri saya mau foto-foto sama monyet di sekitaran Baluran, guys. Oke. Kita lanjut ya, guys. Thank you. Inilah suasana pagi di kota Madiun. Kotanya bersih, rapi, dan nyaman ya teman-teman. Kota Madiun adalah salah satu kota terbesar keempat setelah kota Surabaya, Malang, dan Kediri. Kota Madiun juga memiliki industri kereta api terbesar se-Asia Tenggara loh teman-teman, dan dikenal dengan sebutan Inka. Selain dijuluki kota pecel, kota Madiun juga dijuluki kota brem, kota kereta api, kota budaya, dan lain-lain. Sebelum kita melanjutkan perjalanan, kita mampir dulu makan di salah satu warung pecel yang enak di sini teman-teman. Nama warungnya adalah Warung Pojok. Nah, ini kita udah sampai di tempatnya, kita makan dulu yuk teman-teman. Teman, kita udah nyampe di tempat nasi pecelnya, nama warungnya Warung Pojok, dan ini makanannya. Hari ini aku makan nasi rawon, pempek gorengnya enak. Oke, kita udah selesai sarapan. Kita mau langsung lanjut jalan ke Banyuwangi. Oke teman-teman, kita udah mau keluar dari kota Madiun. Tapi sebelum kita gas ke Banyuwangi, kita mau mampir dulu ke Surabaya untuk bilas si Mamas yang sudah 2 hari tidak mandi. Masa kita seger, mandi, bersih, wangi, kendaraannya kotor ya teman-teman. Kasihan nanti si Mamas ngambek. Oke, tonton terus perjalanan kita road trip ke Banyuwangi teman-teman. Sebagai bahan informasi tambahan buat teman-teman, kenapa saya biasa menyucikan kendaraan di Surabaya, karena lokasinya tidak jauh dari gerbang masuk dan gerbang keluar tol. Persisnya setelah gerbang tol Warugunung dilanjutkan di gerbang tol Menanggal atau yang menuju arah Wonokromo. Nah, persisnya kalau saya tidak salah ingat, untuk car wash in and out ini berada posisinya di sekitaran area Jemur Sari ya teman-teman.
hasil cuciannya pun juga baik. Semoga informasi tambahan ini bisa menjadi bahan referensi untuk teman-teman ketika ada yang bepergian dan hanya punya waktu yang tidak lama, tapi kendaraan sudah kotor, maka bisa alternatifnya adalah mencucikan kendaraan di tempat ini. Terima kasih. Oke guys, nggak perlu waktu lama untuk cuci di Inenhot. Jujur saya senang sekali dengan tempat ini ya. SOP-nya itu sangat detail, dan untuk harga cuci eksterior saja itu pun sangat murah, yaitu sebesar Rp65.000. Tapi kita dapat pelayanan dan hasil yang jujur saya kagum ya, bahwa tim di Inenhot ini masing-masing itu sudah tahu ya untuk peran dan tugas yang harus dijalankan, dan ada petugas yang mungkin sebagai supervisornya yang akan mensupervisi, meng-QC hasil dari pekerjaan mereka. Beberapa kali saya cuci mobil dengan kondisi yang cukup atau bahkan sangat kotor. Di sini hampir-hampir saya tidak menemukan komplainan apapun, dan pelayanan mereka pun sangat sopan, santun, dan hasilnya pun memuaskan. Semoga bisnis-bisnis yang ada di Indonesia, terutama bisnis terkait dengan otomotif, layanan jasa cuci bisa meniru ya contoh-contoh bisnis yang dikelola dan dimanajemen dengan baik seperti ini. Baik, kita lanjutkan perjalanan menuju ke Banyuwangi, dan saya belum memutuskan akan stay di mana. Mungkin ya on the spot ya, sedapatnya tempat saja nanti seperti apa. Oke, terima kasih. Oke guys, kita lanjutkan perjalanan. Nah, ini dapat spot menarik ya. Di depan saya ada gunung. Nah, mungkin ada teman-teman yang tahu ini apa, apakah Arjuno, apakah Wilis, Butak, atau apa ya. Dan saya kalau lihat gunung begini, dengan saya bawa perlengkapan ada juga mendaki, wah rasanya ingin sekali ya untuk mampir dan mencoba. Tapi berhubung waktu yang belum memungkinkan, ya mungkin next time ya. Coba kalau ada yang tahu silahkan bantu untuk di kolom komentar. Takutnya saya salah, karena pegunungan di area Jawa Timur terutama menuju arah Malang itu sangat banyak ya. Terlebih sekarang banyak gunung-gunung juga yang sudah mulai tersedia jalur pendakiannya. Oke, terima kasih. Oke, kita ngeres dulu untuk santai, sholat di rest area KM 792 ya. Nah, ini hasil cuci dari Inenhot Surabaya. Kalian bisa lihat detail, dan kemarin mobil boxnya juga banyak sekali ya guys. Kemudian sudah kembali bersih ya, skornya 9, lah ya. Overall saya puas sekali dengan harga 65.000, tapi kendaraan bisa
bersih dan rapi kembali. Oke, dan di rest area 792 ini di tol Pasuruan Probolinggo, fasilitas area parkirnya pun cukup luas, masjid pun bersih, toiletnya pun bersih, dan apa keperluan untuk kebutuhan kita tersedia juga dengan baik. Oke, kita lanjutkan kembali perjalanan. Terima kasih. Alhamdulillah teman-teman, waktu menunjukkan pukul 16.33, kita sudah sampai di wilayah PLTU Paiton. Wah, pasti kalian udah gak asing lagi ya dengan PLTU Paiton ini. PLTU Paiton adalah pembangkit listrik tenaga termal besar yang terletak sekitar 35 km di sebelah timur kota Probolinggo, Jawa Timur, dan sekitar pertengahan antara Probolinggo dan Situbondo. Kompleks yang luas ini memiliki kapasitas pembangkit maksimum sebesar 4.710 MW. Pembangkit listrik Paiton juga merupakan pembangkit listrik terbesar di Indonesia dan pembangkit listrik tenaga batu bara terbesar ke-10 di dunia loh teman-teman. Keren banget ya teman-teman. Wah, aku di sini baru pertama kali lihat secara langsung PLTU Paiton itu seperti apa, dan memang keren banget aslinya. Selain memiliki PLTU dan pemandangan yang keren, di sini juga pernah terjadi peristiwa yang tidak menyenangkan teman-teman, dan dikenal hingga saat ini dengan sebutan tragedi Paiton. Tragedi Paiton ini terjadi pada tanggal 8 Oktober 2003. Kecelakaan bus yang membawa anak-anak SMK ini terjadi sangat-sangat tragis teman-teman. Makanya untuk kalian yang sedang berkendara dimanapun berada, tetap fokus dan hati-hati ya. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas. Selalu cek kondisi kendaraan, kalau sekiranya ngantuk, jangan dipaksakan ya, demi keselamatan bersama. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanannya. Waktu menunjukkan pukul 18.15. Alhamdulillah kita sudah sampai di kota Situbondo. Perjalanan masih lumayan panjang nih teman-teman, tapi harus tetap semangat ya. Sekitar 60 km lagi kita akan melewati hutan Baluran. Aku penasaran nih gimana sih sensasinya melewatin hutan di malam hari. Apakah sehonor itu? Saksikanlah teman-teman. Teman-teman, kita sudah sampai di hutan Baluran. Ini waktu menunjukkan pukul 19.20. Suasananya kiri kanan gelap teman-teman. Cukup menegangkan ya, tapi seru ya teman-teman. Bismillah, semoga selamat sampai tujuan. Tonton terus videonya teman-teman.
Alhamdulillah kita baru saja sampai di kota Banyuwangi. Sekarang jam 20:22. Badan mulai terasa capek teman-teman. Tadinya kalau nyampe tidak terlalu malam, sebelum lanjut ke penginapan kita mau kulineran dulu. Tapi sepertinya kita akan skip dulu, dan untuk makan malam hari ini kita putuskan untuk pesan dari penginapan atau pesan melalui online. Perjalanan hari ini alhamdulillah diberikan kelancaran ya teman-teman. Sepanjang perjalanan juga disuguhkan dengan view yang keren-keren. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi menuju penginapan ya. Halo guys, teman-teman, kita baru sampai di tempat saya menginap. Kebetulan dapat tempat yang ternyata oke sekali ya, dengan harga yang cukup murah. Oke, kita bisa lihat, nice, very nice. Oke, dan lokasi ini tidak jauh dari pusat kota Banyuwangi. Nah, mungkin sekitar 30 menit ya guys dari pusat kota Banyuwangi ini. Oke, nice sekali tempatnya, dan saya dapat harga di sekitar 600-an dengan konsep cottage seperti ini, dan jadi menurut saya worth sekali, apalagi saat ini sedang peak season ya. Oke, saya mau berberes dulu, istirahat, dan masih ada PR dengan beberapa pekerjaan saya. Oke, see you tomorrow. Terima kasih. Hai, selamat pagi dari Banyuwangi. Hari ini hari ketiga kita road trip, dan semalam kita baru aja sampai di Banyuwangi. Rencananya kita akan stay di Banyuwangi 2 hari ya teman-teman. Aku udah siap-siap mau jalan, dan sekalian kita mau check out. Kita juga udah sarapan. Tapi sebelum kita jalan, kita mau mampir dulu ngopi ya. Bukan aku sih yang ngopi, tapi suami. Berhubung di samping penginapan kita ini juga ada kopi shop, jadi kita break sebentar ya, sekalian suami ngerjain PR-nya dulu. Dan inilah kopi shop yang aku bilang tadi, persis di samping penginapan. Tempatnya enak banget ya teman-teman. Awalnya kita nggak expect loh kalau tempatnya senyaman ini teman-teman. Bener deh, aku kalau misalnya masih ada room yang tersedia, aku milih stay di sini lagi teman-teman, gak usah nyari-nyari tempat baru. Nah, ini aku tunjukin tempat kopinya ya, nyaman banget kan. Ini buat yang nugas kuliah, nugas kerja, cocok banget nih.
teman-teman, kita udah sampai di hutan Jawatan. Maaf banget videonya aku percepat karena ternyata jarak dari penginapan kita sampai ke hutan Jawatan ini cukup dekat ya. Jaraknya cuma 24 km atau bisa ditempuh dalam waktu 30 menitan aja. Nah, ini kita mau beli tiketnya dulu ya teman-teman. Ikutin terus videonya. Oke teman-teman, kita udah beli tiketnya dan untuk harga tiket sendiri untuk per orangnya itu 10.000 dan untuk biaya parkir mobilnya 5.000 rupiah. Jadi aku berdua sama suami menghabiskan uang sebesar 25.000 rupiah untuk masuk ke hutan Bejawatan ini. Untuk situasi dan kondisi saat ini sementara sih yang aku lihat cukup ramai, tapi tidak terlalu ramai banget seperti orang liburan ya teman-teman. Padahal ini lagi musimnya liburan, tapi kita lihat lagi nanti mungkin jumlah pengunjungnya akan bertambah. Oke, kita udah nyampe di Dejawatan. Keren tempatnya. Tempatnya keren dan di sini banyak yang jualan tuh. Pinggir-pinggirnya ramai, lagi musim liburan teman-teman. Kita keliling dulu sambil kita cari spot foto yang bagus. Mau sana? Sana dulu deh. Kita cari spot foto guys. Oh, kok malah ada suara begitu? Ya nanti tinggal dilihat aja. Kayaknya ada acara deh. Ya guys, habis ngajak nyonya ke Dejawatan ya. Iya. Udah puas foto-foto berdua. Sebenarnya pingin sih pakai fotografer lokal sini. Cuman ya kita pilih cepret-cepret sendiri aja sambil ngelatih skill juga. Yang udah lama memang saya sendiri jarang-jarang ngambil foto. Oke. Dan nggak ada salahnya buat kalian coba main kesini. Keren. Pengelolaannya pun baiklah, oke, dan tidak sulit untuk ditemukan. Oke, see you. Kita lanjutkan perjalanan, mungkin kita cari makan cemilan, baru kita lanjut ke penginapan untuk malam kedua di Banyuwangi. Oke, see you.
Oke teman-teman, kita udah puas jalan-jalan di hutan Jawatan, udah dapet foto, video. Nah ini kita mau lanjut lagi perjalanan kita ke penginapan kita yang kedua. Tapi sebelum itu kita mau kulineran dulu, karena pas suami ngidam pengen makan yang berbau seafood katanya. Nah ini kita lagi cari tempat makan yang sekiranya enak dan nyaman ya tempatnya. Oke teman-teman, ikutin terus videonya ya. Oke, kita udah sampai di Dialog Hotel. Cuman kita masih bingung masuknya lewat mana, teman-teman. Parkirnya lumayan jauh karena kelihatannya di sini lagi ramai. Oke, kita masuk dulu. Wah, kayaknya ini kalau siang bagus tempatnya, teman-teman. Nah, hati-hati. Apa? Alhamdulillah, kita sudah sampai di tempat penginapan kita yang kedua di Banyuwangi. Dan aku gak sabar pengen lihat view besok teman-teman, karena tempat kita nginep ini view-nya langsung mengarah ke laut. Dan inilah kondisi di dalam kamar kita ya. Nah untuk video part ketiga kita road trip akan dilanjutkan di channel YouTube suami aku ya. Terima kasih telah menonton video-video aku ya teman-teman. Kalian boleh banget tulis saran atau masukan di kolom komentar ya, untuk aku evaluasi lagi ke depannya agar video-video aku lebih baik lagi. Salam sayang dari aku, jangan lupa bahagia. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.